Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tanggapan ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah kecerdasan emosional di Universitas Teknologi Digital Bandung, jurusan Ilmu Hukum. Saya Diki Surahman, NIM 3012501. Bapak dosen, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan analisis dan tanggapan mengenai sebuah studi kasus tentang dinamika komunikasi di tempat kerja antara seorang wakil presiden perusahaan dan tim insinyur pengembangan piranti lunak. Dalam kasus ini, diceritakan seorang insinyur yang mempresentasikan hasil kerja keras timnya selama berbulan-bulan, namun respon yang didapat dari wakil presiden justru berupa pertanyaan sarkastis. Berapa lama kamu lulus dari perguruan tinggi? Spesifikasi ini tidak bermutu. Akibatnya, insinyur tersebut merasa malu, patah semangat, bahkan berpikir untuk mengundurkan diri. Padahal ternyata sang wakil presiden hanya berniat bermain-main dan sebenarnya menganggap proyek ini menjanjikan. Jika kita bedah menggunakan teori Daniel Goleman tentang kecerdasan emosional, kesalahan fatal wakil presiden tersebut terletak pada rendahnya kesadaran sosial atau yang disebut kita empati dan bentuk keterampilan sosial dalam memberikan kritik. Goleman menyebutkan bahwa kritik yang buruk itu sering berbentuk serangan karakter, bukan evaluasi kinerja. Ucapan berapa lama kamu lulus adalah serangan personal, bukan serangan kritik teknis. Wakil presiden ini gagal membaca emosi orang lain. Ia tidak menyadari bahwa komentarnya melukai perasaan banyak orang. Ia mengira itu hanya candaan, tetapi bagi penerima itu adalah penghinaan yang mematikan motivasi. Disinilah terjadi kesenjangan antara intent dan impact. Lalu, menjawab pertanyaan soal seandainya saya berada di posisi wakil presiden, apa yang harus saya lakukan? Berdasarkan manajemen berlandaskan kecerdasan emosional, saya akan menerapkan the art of critic ala Goleman melalui 3 langkah. Pertama, spesifik dan fokus pada masalah, bukan pada orangnya. Alih-alih bertanya tentang kelulusan kuliahnya, saya seharusnya langsung menunjuk pada data. Saya akan berkata, saya melihat konsep perangkat lunak ini menjanjikan, tetapi spesifikasi di bagian X masih belum memenuhi standar yang saya harapkan. Dengan begini, yang saya kritik adalah produknya, bukan harga diri insinyurnya. Yang kedua, tawarkan solusi. Kritik cerdas emosi itu membangun, bukan meruntuhkan. Saya akan melanjutkan dengan bertanya bagaimana jika kita memperbaiki bagian ini agar lebih efisien. Apa yang tim kalian butuhkan untuk merevisinya? Ini mengubah suasana dari permusuhan menjadi kolaborasi. Ketiga, tunjukkan empati dan apresiasi. Sebelum mengkritik, saya harus mengakui usaha mereka. Saya tahu mereka telah bekerja keras berbulan-bulan. Saya akan membuka rapat dengan apresiasi. Terima kasih atas kerja keras tim selama ini. Idenya bagus, tetapi butuh ekstra untuk memolesnya. Kesimpulannya, seorang pemimpin dengan kecerdasan emosi tinggi tidak akan membiarkan timnya pulang dengan perasaan depresi dan marah. Kritik itu menjadi alat untuk memperbaiki kinerja, bukan senjata untuk melukai perasaan. Meskipun pada akhirnya wakil presiden meminta maaf, kerusakan mental pada tim sudah terjadi. Oleh karena itu, delivery atau penyampaian pesan sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.